Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022, diselenggarakan acara penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini diawali dengan laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya Bapak Ibu penerima penghargaan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga acara penganugerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya boleh terselenggara pada hari ini. Sehubungan dengan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20, 30 tahun, maka perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Gubernur sebagai berikut. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Keputusan Presiden RI Nomor 104/TK dari tahun 2021 tanggal 27 September 2021, penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20, 30 tahun di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKD-40/73/4 Romawi/Esra/20/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memperoleh tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10, 20, 30 tahun di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penghargaan yang diberikan sebagai berikut: tanda kehormatan dan tanda penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia kepada 250 pegawai negeri sipil terdiri dari Satya Lancana Karya Satya 30 tahun sebanyak 47 orang, Karya Satya Lancana Karya Satya 20 tahun sebanyak 68 orang, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun sebanyak 135 orang. Demikian laporan ini kami sampaikan dan mohon perkenan Bapak Gubernur untuk menyematkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada ASN penerima Satya Lancana Karya Satya 10, 20, 30 tahun lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus memberikan sambutan. Atas perkenanan Bapak Gubernur, kami sampaikan terima kasih. Kupang 15 Desember 2022, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Kencana Karya Satya 20, 20, dan 30 tahun. Hadirin dimohon berdiri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104/TK/tahun 2021. Presiden Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Kencana Karya Satya kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun secara terus-menerus terhadap negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan dan seterusnya. Petikan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2021, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104/TK/tahun 2021 tanggal 27 September 2021. 1. Jenis tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada PNS penerima Satya Kencana Karya Satya 30 tahun atas nama 1. Dr. Randa Stani Lauren APT, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kawan-kawan 47 orang. 2. Jenis tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada PNS penerima Satya Kencana Karya Satya 20 tahun atas nama 1. Ruth Diana Raiskodat SSI APT MM, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kawan-kawan 68 orang. 3. Jenis tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada PNS penerima Satya Kencana Karya Satya 10 tahun atas nama Konradus Sipuran SPD, Guru SMA Negeri 6, Guru SMA 10 Kota Kupang dengan kawan-kawan 135 orang. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Persiapan penyematan. Kepada perwakilan disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menurunkan tanda kehormatan Satya Kencana Karya Satya.
Penyematan selesai, disilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya banggakan para penerima Satya Lencana Karya Satya lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkopimda yang hadir pada kesempatan hari ini, para pimpinan OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua kita yang berbahagia. Kita masuk pada penghujung tahun bulan Desember, dan sebentar lagi juga hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini terus bergerak maju, dan dengan kita melaksanakan pemberian Satya Lencana Karya Satya, itu menunjukkan bahwa banyak generasi dan kader pada lingkup birokrat yang bekerja dengan sungguh-sungguh ingin mengabdikan dirinya untuk kemajuan nusa bangsa, khususnya provinsi yang kita cintai. Saya menjadi gubernur 4 tahun lebih, sekitar 9 bulan lebih dikit saya berhenti. Dan dalam perjalanan saya menjadi gubernur, saya memantau, melihat, mencermati provinsi ini dari desa, kecamatan, dari setiap lembaga di provinsi yang terlibat. Saya menemukan bahwa terlalu banyak kita pendekatan administrasi semata-mata. Jadi kita sangat senang untuk mengurus administrasi. Bahkan ada yang administrasi saja tidak lengkap. Mengapa provinsi ini selalu terlambat? Karena kita yang administrasinya saja terlambat. Apalagi kita punya program-program untuk mengintervensi masalah-masalah kemasyarakatan. Karena itu memang bagi semua kita teman-teman yang saya banggakan, yang hari ini menerima sebuah prestasi pengakuan dari negara untuk mendapatkan Satya Lencana, itu harus terus terpacu, bukan saja untuk disiplin masuk kantor, bukan saja dia punya disiplin untuk selalu kerja jujur, tetapi dia juga mempunyai dampak positif dalam pengabdian kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Itu penting sekali, karena contoh sederhana seperti ini, kita berturut-turut sekitar 7 tahun menjadi provinsi yang dinilai oleh BPK wajar tanpa pengecualian. Pertanyaannya, kalau sudah wajar tanpa pengecualian, apakah pelayanan kita prima di lapangan atau tidak? Kira-kira ada prima tidak? Dengan kita WTP, pasti pembangunan luar biasa di lapangan. Begitu atau tidak? Ada nyambung atau tidak? Teman-teman menerima Satya Lencana, ada nyambung tidak kira-kira? Ya, ada nyambung, ada tidak. Makanya biar diterima WTP itu tetap aja miskin. Karena WTP itu urusannya apa? Administrasi kan? Betul? Di lapangan
Teori kolaborasi. Kita bicara kolaborasi antara pertanian, peternakan, industri, TNI, Polri, lembaga perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi. Ini kita dorong terus. Cara berpikir pembangunan hari ini model seperti itu. Tidak lagi kerja-kerja sektoral, tapi kerja-kerja yang kolaboratif. Saya mendorong betul dan saya lihat bagaimana program-program provinsi ini bergerak karena kolaborasi begitu baik, khususnya kalau dari TNI bergerak baik. Kalah PNS, kalau ada PNS itu menang, tapi kalau Kelor kalah dan almarhum Pak Iman Budiman mendorong itu secara luar biasa. Kita lihat kolaborasi itu terjadi dan semua republik ini sampai ke DPR ikut tahu bahwa Kelor NTT mampu untuk menyiapkan sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan berabisi. Ini kerja kolaborasi. Kalau kerja sendiri tidak ada. Besok kita akan panen jagung dan diharapkan daerah itu akan panen 3 kali. Kolaborasi antara masyarakat, pengusaha dan Mabes Polri. Ini akan panen 3 kali karena airnya tidak berhenti dan daerah itu. Ini kerja kolaborasi. Biasanya begini, saya pemerintah provinsi, aku urusan sama polisi, aku urusan sama TNI, aku urusan sama perbankan, aku urusan sama pengusaha. Cara berpikir seperti ini saya harapkan untuk penerima Satya Lencana, Karya Satya yang 10 tahun. Kalian kan anak muda tuh, belajar, jadi dasar sudah dapat penghargaan itu, mulai belajar administrasi saya buat lapangan kira-kira bagaimana cara. Mudah-mudahan penerima itu kalau di lapangan karena hujan tidak batuk-batuk, tidak demam-demam, tetap stabil. Karena panas, yang nona-nona, yang nyonggal dengan ini tidak pakai payung, tapi jarang. Itu di provinsi lain dan tidak saja. Apalagi penerima Satya Lencana, karya, berkarya. Penerima Satya Lencana dari karya. Karya itu administrasi itu berarti orang gedungan. Orang yang dalam gedung itu penerima Satya Lencana gedungan. Jadi kalau kita lihat kalau TNI itu kalau lihat hijau-hijau semua, kuning-kuning semua, jarang merah itu lapangan kurang-kurang. Maaf kalau saya salah. Tapi kalau merahnya kebanyakan itu lapangannya bahaya. Itu orang-orang tahan lapangan. Nah, begitu juga kita. Kalau terimanya itu administrasi terus, begitu kena hujan rintik-rintik, lemah dia. Namakan diri sebagai aparatur sipil negara pelayanan publik terbaik, terdepan, inovasi, terdepan, kejujuran, disiplin. Ini mah AC terus itu. Karena itu memang kadang-kadang kita berpikir itu cocoknya itu kantor kita berhenti di AC saja. Semua berkantor di tenda cocok dari mana? Kantor gubernur pakai tenda saja. Jadi lama-lama sudah sanggup semua, sudah biasa dulu masuk AC demam. Itu aneh situ. Kita terbalik, di AC dia enak, begitu masuk itu dia demam. Sementara lapangan pelayanannya itu adalah masyarakat yang hidup 80-90% hidup model seperti itu. Gubernur, bupati, bayangkan gubernurnya kemana? Payung ini masuk ke sawah, dijaga betul, dan sampai kalau hujan panas, payung. Itu agak repotan menurut saya. Kenapa kita tidak paham terhadap ruang lingkup, kendala dan masalah serta tantangan yang ada di depan. Karena itu saya ingin ke depan. Saya melihat penerima Satya Lencana, Karya Satya yang 10 tahun yang masih muda-muda ini. Mereka bukan orang-orang yang hanya menerima karena alasan-alasan sifat kendaraan administrasi, disiplin dalam kertas, tapi mereka adalah orang-orang yang punya daya tahan di dalam pelayanan yang lain.
dapur itu. Tanam kelor, Pak kelor jadi semua. Gubernur udah ngomong kelor, saya yakin lah pasti juga penerima Satya Lencana. Mana coba angkat tangan di rumah ada tanam kelor sekitar 50 pohon. Coba angkat tangan yang menerima penerima Satya Lencana. Ada tidak? Nah, tidak ada satu. Sebenarnya kita batalkan saja itu. Padahal kelor itu kan bagi orang Filipina, kalau kita pergi di Hawaii, itu negara bagian ke-50 itu kalau lihat ada rumah pohon kelor, itu kita tahu itu orang Filipina. Pesan filosofinya begini, rumah ini tidak berkekurangan protein. Itu pesan filosofi. Jadi kalau orang tanam kelor di depannya 50 pohon, kita kalau lewat kita rumah itu tidak pernah kekurangan protein. Itu pesannya gitu. Jadi gampang sekali kalau kita uji sekali gubernur kita atur terus tentang kelor. Ya di rumah belum tentu ada. Atau kira-kira ada yang sudah pernah tanam di luar dari rumahnya itu 50 pohon ada tidak? Coba kita menerima 1, 2, 3, ya 3 doang, 4 pun angkat separuh gitu, dan tidak sampai. Maksud saya ini sebenarnya hakikat, hakikinya pembangunan itu kan di lapangan. Gitu, Ibu BKD, jangan hanya terus begini, mau dicek disiplin kantor, disiplin kalau program pemerintah itu ada tidak kerja. Saya sebenarnya lebih rela jangan masuk, tetapi kalau dia jadi semua masyarakat makan semua, saya terima gitu. BKD kasih itu kita lawan. Tapi kalau pemalas masuk karena dia mabok tiap hari, kita tenang depan atas itu. Ini mindset dunia sudah berubah. Nah cara kerja kita pun harus berubah. Kalau kita kerjanya macam kita dulu terus apa fungsi mereka enggak konsep begini terus kayak di kantor aja. Sementara di lapangan orang habis semua. Kadang-kadang kalian lihat saya protes cara berpakaian itu sebenarnya saya sengaja protes. Saya protes sama kalian itu kan. Bahwa cara berpakaian yang keren, tapi pelayanan publiknya itu lemah. Orang masih lapar, orang masih stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak, malaria. Itu saya karena protes itu. Tapi kita terus menerus. Bukan berarti penerima Satya Lencana ini tidak baik, bagus. Artinya minimal modal sudah ada, modal disiplin sudah ada. Orang disiplin saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak disiplin. Karena itu, kalau gubernur ngomong begini, kalian jangan patah semangat. Pulang, saya penerima 30 tahun, harus 150 pohon kamu. Jadi kalau ketemu gubernur lagi, bagaimana? Karena itu bukan buat saya, itu buat Bapak Ibu. 150 pohon itu artinya isinya tercukupi. Kalau tidak mau makan, jual saja daunnya. Satu-satunya pohon atau bisnis yang hanya jual daun. Kalau yang lain kan jual buah, jual umbi, jual buah, jagung, jual buah. Ini jual daun. 1 kilo itu Rp5.000. Ada yang tahu tidak? Penerima Satya Lencana nih, ada yang tahu tidak kalau kelor itu daun jual mentah itu jual daun saya 1 kilo Rp5.000 tahu tidak? Hah? Tahu? Tahu ya bikin lah. Kalau punya 500 pohon kan tidak tertarik untuk minta. Nanti satu saat yang 10 tahun ini jadi kepala dinas kan tidak perlu datang dari bantuan orang. Ada tender-tender tidak perlu nengok di tender kan? Karena saya pun banyak sekali, sampai pusing tender-tender model begitu. PR itu kita duduk pikir lagi gitu. Ini tantangan bagi yang muda-muda, yang tua sudah lah, kalau mau pipi sudah lah, itu harap harus tipis. Yang 30 ini kita harap harus tipis lah. Penerima Satya Lencana 30 saya harapkan tipis lah. Kalau berubah semua alhamdulillah. Tapi kalau tidak berubah lagi. Tapi kan harapan saya kan yang muda-muda ini. Maka saya bilang Ibu BKD, tolong kamu siapkan yang muda-muda itu, lalu gubernur turun ke lapangan, ikut mereka yang
dan yang laki ikut berperan di sana. Kita sedang merubah mindset. Di lapangan, di desa-desa menderita, lihat mereka. Itu mereka mau tahu bagaimana hidup yang benarnya ONBP punya rasa apa. Kalau di kantor terus kita tidak tahu. Tapi kalau hidup di sana, bangun pagi, buang setengah mati, akhir segala macam, air tidak ada, nah itu bermasalah besar. Mereka tahu, wah, ternyata begini. Ya bagi yang dari kampung setelah dia jadi pegawai di sini, udah makin hebat, dia lupa kampung. Bahkan yang pulang dia tidak mau pulang lagi. Ada juga, itu di provinsi lain lagi. Dia di provinsi lain. Sekarang itu saya terus mendorong dan tentunya kebanggaan bagi kita semua untuk seseorang punya prestasi mendapatkan penghargaan sebagai Satya Lencana. Saya biar begini itu tidak dapat penghargaan sampai sekarang. Jadi bapak ibu depan saya ini kali lebih hebat dari saya. Saya kerja setengah mati belum pernah satu kali pun orang kasih saya Satya itu. Jadi saya pikir ya sebenarnya kita saling belajar. Kamu dapat Satya Lencana, saya belum belajar bagaimana caranya ke depan saya dapat Satya Lencana. Saya pun ngajarin dia supaya ke depan jangan cuma Satya Lencana saja dapat, tapi juga kasih hidup minimal 200 orang sebelum kamu mati. Orang-orang susah kasih hidup. Sebelum pergi ke yang maha kuasa kami untuk tugas lain yang susah. Nah, kerjakan dulu atau di tempat ketulusan di neraka mana yang tahu. Dan dua, satu ke neraka, satu surga. Tugas dua-duanya, ada tugas di neraka, ada tugas di surga. Karena itu saya harapkan kita begini, saling memotivasi, saling mendorong antara kita satu sama lain. Kerja yang baik itu, saya lihat ada satu sikap yang menurut saya perlu dirubah di dalam birokrasi. Strukturnya begitu kaku, sampai kalau Pak ketemu gubernur pun eselon 2 berkata tiganya tidak bisa buat apalagi. Itu kalian harus berubah itu. Sebuah sistem kerja itu baru untuk tanda tangan saja. Tapi kalau kerja di lapangan tidak ada lagi struktur. Di lapangan pun cekrak ini tidak terjadi oleh manusia begini, manusia struktural tidak terjadi di lapangan. Karena nanti di lapangan dia terbuat kalau perintah dia mau, walaupun dia tak bisa. Jadi dia mau aja tunggu aja mampu suruh berada. Ini cara berpikir mindset begini harus mulai berpikir. PKD kalau perlu berubah ini, itu berubah ini PKD nanti mana itu? Iklan, pendidikan, latihan ini. Itu harus dirubah mindsetnya. Jadi ke depan yang muda-muda itu begitu ketemu di lapangan tanggung-tanggung. Saya tidak mau selepas saya menjadi gubernur saya lihat birokrat NTT itu kemampuan lapangannya lemah. Dia harus tanggung di lapangan itu tanggung. Itu ciri khas dan hati-hati kepada yang laki-laki. Saya lagi mempersiapkan undang-undang perlindungan laki-laki. Karena saya yakin ke depan laki-laki sangat membutuhkan perlindungan. Ya, sekarang kan dia tertawa kan? Nanti kalian lihat ya, nanti gubernurnya perempuan, seluruh kadis-kadis perempuan, sekda perempuan, semuanya perempuan. Nah, laki-lakinya perlindungan. Kapolda perempuan, dan remnya perempuan, semuanya perempuan itu. Paling lambat 100 tahun. Tercepat 50 tahun sudah jadi. Karena saya dulu undang-undang untuk memberikan ruang kepada perempuan masuk di parlemen. Itu laki semua yang bahas. Saya sempat senyum, saya bilang sudah siap. Laki-laki akan dipimpin perempuan. Waktu itu mereka bilang, ini cuma 10%, 20%. Nanti kita tambah 30%, mana bisa? Nah, ini perempuan semua. Ketua DPR perempuan, wakil ketua DPR perempuan, ketua komisi perempuan, ketua fraksi perempuan. Perempuan, apa perempuan semua? Mungkin 10 tahun lagi semuanya perempuan, lakinya di bawah semua. Maksud saya ini, perempuan-perempuan yang bagus-bagus itu disiapkan dengan baik, karena perempuan kerja pasti lebih bagus. Karena laki-laki itu manusia ajaib. Maka dia pemarah negara dan ajaib, saking ajaib. Untuk dapat laki-laki itu keajaiban. Kromosom perempuan itu kan simbolnya apa ini? Dokter, XX loh? Ya betul? Betul. XX perempuan. XX kan?
Laki apa? X, Y kan? Nah, 3X lawan 1Y. Selalu kalah. Jadi kalau dapat Y itu berarti itu mujizat. Begitu dari orang, mujizat keluar. Ini menang kan dari 3X. Makanya itu tidak mungkin menang kemana-mana. Karena kalau X terus banyak, paling banyak. Ke depan populasi, secara populasi perempuan akan lebih baik dari laki-laki. Yang kedua, karena sudah banyak, tapi dia punya kemampuan multitasking. Sekarang jadi gubernur, saya punya kadis perempuan sekitar 9. Ada seperti 9. Bukan berarti karena saya takut mereka jadi saya angkat, memang mereka terbaik yang kita angkat. Nah, kalau kita harapkan kepada perempuan, wanita-wanita tangguh hari ini penerima, yang 30 tidak ada, yang 10. Yang 10-20, tolong jaga baik-baik, siapkan dirimu, karena kamu akan menjadi pemimpin masa depan sebentar itu. Dunia makin berubah. Salah satu perubahan yang datang adalah perempuan mendapatkan kesempatan akan sangat luar biasa. Budaya patriarki Nusa Tenggara Timur makin hari makin tertekan. Nanti kalau pulang kampung saja berkau kalah. Tapi kalau di kantor-kantor pelayanan kau menang terus. Kalau pulang kampung mereka laki duduk sudah mau laki tidak mau perempuan terus. Semua mau laki. Walaupun yang mau laki perempuan pun tetap ada pakai mau laki. Kalau di ND kan ada satu mau laki perempuan. Tapi tetap saja dipanggil mau laki. Itu budaya. Tapi iklim kerja dan perubahan-perubahan zaman itu menunjukkan bahwa perempuan akan superior di atas laki. Saya kesannya mungkin satu saat terjadi, sebagai guru saya sih lihat juga bahwa nanti perempuan itu unggul di atas laki-laki. Karena itu saya selalu baik-baik ke perempuan dulu, karena saya dapat satu saat tidak saya. Nah, pesan saya ini begini, bahwa dunia itu selalu berubah. Ini pesannya, bukan berarti pesannya. Dunia akan berubah. Kalau kita tidak menyiapkan diri untuk berhadapan dengan perubahan itu, kita akan tertinggal jauh. Kita sangat tertinggal jauh. Karena itu tolong kerja, pegangnya smartphone, lalu yang pegangnya harus smart. Jangan pegang smartphone, yang pegangnya dia jauh dari bumi dan langit. Itu bahaya. Ciri khas orang smart itu dia tidak cari di Google. Bagi kamu, saya tahu. Google itu ataupun apapun itu hanya informasi yang kita simpan di kepala. Jangan pindahkan kepala kita ke handphone. Jadi kalau kita sebentar. Nah ini manusia yang di kepala lagi pindah di handphone. Yang benar adalah inklusifnya pengetahuan itu membuat kita membaca segala hal untuk mensimpan di hipokampus kita. Tempat menyimpan data di kepala itu namanya hipokampus itu. Dokter-dokter tahu itu. Namanya hipokampus. Nah, kalau nama hipokampusnya besar itu tandanya kita punya saraf neuron plastisitinya. Saraf otak itu tersambung dengan banyak. Jadi kan banyak orang yang kalau ngomong sedikit tapi dia bisa langsung punya pikiran yang maju itu, itu ciri khas orang kita. Tapi kalau ngomong dia angguk-angguk awal kan maksudnya aku tahu, oh aku tidak tahu apa, saya tidak tahu. Nah ini dia punya sambungan kecil saja itu. Neuroplastisitinya tersambung kecil sekali. Dari kali itu cara untuk buat supaya orang pintar makin lebih pintar adalah dia harus dikasih pengetahuan yang berbeda. Terus menerus sehingga dia punya pengetahuan makin bertambah. Itu karena itu saya lihat pelatihan di kita di birokrat itu harus dikasih ilmu yang lain. Orang pendidikan sudah proses pendidikan belajar peternakan, sudah proses belajar peternakan belajar perikanan. Kalau ini 3 dikuasai tanpa dia sadari tersambung dengan baik neuron plastisitinya. Jadi sinapsnya tersambung, kabelnya itu dia nyambung semua. Jadi orang makin pintar. Jadi kalau orang belajar cuma satu saja, kalau orang yang lain dia kenapa bohong ya karena itu tersambung cuma satu sedikit saja. Ya kalau orang pintar itu ada yang given, lahir langsung tersambung 10 miliar. Nah, manusia di kepala di sarafnya itu kan ada berapa? Saraf neuron plastisiti, dokter ada berapa? Saya dari dokter. Neuron plastisiti manusia berapa? Saraf kepala ada 100 miliar. 100 miliar neuron plastisiti manusia. Kalau didapat sambungan saya perlu bilang lain-lain itu manusia disebut manusia pintar itu. Makanya masih kecil-kecil tapi dia belajar apa cepat sekali. Itu given. Ada juga yang belajar
belajar segala hal sampai dia tersambung sampai 10 sampai 20 sampai 30 miliar. Dia kalau orang apa, saya ngerti. Disambung ke teori matematika begini, disambung ke teori sosial begini, disambung ke fisika begini. Nah, itu disambung ke ilmu agama begini. Jadi mengerti, oh kalau ilmu agama begini, tarik matematika, ditarik fisika itu menyebut. Nah itu orang-orang yang pengetahuannya sudah besar itu. Sambungan di dalam kepala itu besar. Kalau yang sambungan yang kecil 100 miliar, tapi sambungan 2 juta saja. Dan kita mau begitu. Wah, kita pikir sendiri betul. Maksudnya di setengah mati, itu apa itu? Jadi saya harapkan ini menjadi pengalaman kita. Bahwa dunia terus berubah. Kita harus kerja berubah. Cara merespon terhadap masalah itu berubah. Kita harus mampu untuk merespon dengan baik. Karena itu sekali lagi selamat buat semua yang telah memperoleh penghargaan dari negara yang telah diberikan lewat Bapak Presiden. Pada semua yang telah mendapatkan penghargaan itu. Satya Lencana, Karya Satya 10, 20 dan 30. Semoga penghargaan ini memberikan motivasi, dorongan, dan konsistensi di dalam mengerjakan tugas sebagai pelayan publik untuk memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia profesi masyarakat ini. Sekian, terima kasih. Salam, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama. Provinsi kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun. Selanjutnya